Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diizinkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang insya Allah bernilai bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Atif dan rekan saya Romido Putra. Pada seri kuliah sistem pengendalian manajemen ini, kami akan membahas tentang accounting performance measurement. Baiklah, tanpa memanjangkan kata mukadimah, langsung saja masuk ke submateri kita pada hari ini. Nah, kita akan membahas tentang accounting performance measurement atau yang kita sebut dengan pengukuran kinerja keuangan. Nah, pengukuran kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Nah, biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas pada perusahaan. Nah, kinerja keuangan perusahaan ini merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut mengalami kemajuan maupun mengalami kemunduran. Nah, menurut para ahli, salah satunya Mulyadi, menyebutkan bahwa pengukuran kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. Kemudian, terdapat 4 tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas. Dan yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan stabilitas. Nah, likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas atau yang sering disebut dengan rentabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, yaitu mengetahui tingkat stabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya serta membayar beban bunga atas utang-utangnya tepat pada waktunya. Nah, kita masuk ke penciptaan nilai. Nah, tujuan utama dari organisasi berorientasi laba adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menolak beberapa batasan seperti penyesuaian dengan hukum dan perhatian yang memadai untuk karyawan, konsumen, dan pemegang saham lainnya. Kemudian terdapat 3 pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja pasar, yang kedua pengukuran standar akuntansi, dan pengukuran kombinasi. Kita masuk ke dalam yang pertama yaitu pengukuran kinerja pasar. Pengukuran kinerja pasar adalah perubahan nilai pasar atau perusahaan ataupun return pemegang saham dapat diukur secara langsung pada periode tertentu sebagai jumlah dari pembayaran dividen untuk pemegang saham atau stakeholder atau shareholder. Nah, terdapat keunggulan dan keterbatasan dalam pengukuran kinerja pasar. Yang pertama, keunggulan. Memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai perusahaan. Memiliki karakteristik yang dapat mengerti, efisien, tepat, akurat, dan objektif. Sementara, keterbatasan dalam pengukuran kinerja pasar adalah pengukuran kinerja pasar terkendala masalah pengendalian. Yang kedua, nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, pengukuran kinerja pasar
sebenarnya berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Romi Dwi Putra. Baiklah, saya Romi Dwi Putra, BP 1710533016. Saya akan melanjutkan materi tentang pengukuran kinerja berbasis akuntansi. Jadi pada pengukuran kinerja akuntansi ini terdapat dua bentuk. Yang pertama ada pengukuran residual atau pengukuran yang berbasis pada akuntansi laba. Dapat berupa seperti pendapatan bersih, laba operasi, pendapatan sebelum pajak, pendapatan sebelum bunga, depresiasi, dan amortisasi. Sedangkan yang kedua yaitu rasio keuangan. Jadi pengukuran ini biasanya diambil dari aturan yang berlaku sesuai dengan standar yang berlaku untuk tujuan pelaporan keuangan. Dapat berupa seperti ROI, ROA, ROE, dan lainnya. Jadi di dalam kita menggunakan pengukuran kinerja akuntansi ini terdapat beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengukuran yang lainnya. Yang pertama ada yaitu laba akuntansi dan tingkat return atau pengembalian atau keuntungan dapat diukur tepat waktu yang relatif tepat dan objektif. Jadi ketepatan waktu, presisi, dan objektivitas ini penting untuk semua kualitas pengukuran kritis. Tekanan kinerja jangka pendek membantu memastikan bahwa manajer mengarahkan upaya dan menahan diri untuk mengambil keputusan yang tidak efisien. Yang kedua ada pengukuran akuntansi secara konseptual sesuai dengan tujuan organisasi untuk memaksimalkan laba. Jadi apabila dibandingkan dengan kuantitas lain yang dapat diukur secara tepat dan objektif berdasarkan ketepatan waktu seperti aliran kas, pengiriman, atau penjualan, pengukuran akuntansi ini paling tidak secara konseptual sesuai dengan tujuan organisasi untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga ada pengukuran akuntansi dapat dikendalikan secara penuh oleh manajer yang sedang mengevaluasi kinerjanya. Jadi pengukuran ini dapat disesuaikan agar sesuai dengan kewenangan atau batas kewenangan dari setiap tingkat manajernya, baik itu dari CEO sampai ke tingkat manajemen yang paling rendah. Yang keempat ada pengukuran akuntansi ini merupakan pengukuran yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti. Artinya, akuntansi ini adalah sebuah standar dalam setiap bisnis, di mana manajer selama ini telah menggunakan pengukuran ini, sehingga mereka telah sangat mengenal dengan apa yang dihasilkan dari pengukuran ini dan apa pengaruhnya yang akan diberikan dari pengukuran ini. Selanjutnya, jadi di samping keunggulan yang sudah saya bahas tadi tentang kinerja berbasis akuntansi ini, pasti juga ada keterbatasan dari pengukuran ini. Jadi kami telah mengelompokkannya menjadi 6, yaitu yang pertama, sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang berorientasi pada transaksi. Jadi laba akuntansi itu akan dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi pada periode tertentu. Apabila ada transaksi yang berada di luar periode tertentu atau periode berlangsungnya perhitungan laba, maka itu tidak akan mempengaruhi laba. Yang kedua, laba akuntansi bergantung pada pengukuran yang digunakan. Jadi setiap perusahaan pasti menggunakan metode pengukuran yang berbeda, seperti sistem perpetual dan periodik, sistem inventory seperti FIFO, LIFO, dan average. Maka setiap metode yang digunakan itu akan mengakibatkan adanya perbedaan laba akuntansi. Yang ketiga, laba akuntansi diturunkan dari aturan pengukuran yang seringkali bias konservatif. Jadi maksudnya aturan akuntansi ini sering memberikan bias yang konservatif. Seperti contoh, untuk pendapatan dan keuntungan pada akuntansi itu akan
melakukan pengakuannya dengan lambat atau nanti. Sedangkan untuk pengeluaran biaya atau kerugian, pengakuannya dilakukan dengan cepat. Hal ini menyebabkan pengukuran akuntansi tidak selalu sesuai dengan pendapatan dan biaya yang real. Yang keempat, yaitu perhitungan laba mengabaikan beberapa nilai ekonomis dan beberapa nilai perubahan. Jadi pada perhitungan laba ini mengabaikan beberapa nilai ekonomis dan nilai perubahan yang dirasa oleh akuntan tidak dapat diukur secara akurat dan objektif. Yang kelima, laba merefleksikan biaya modal yang dipinjam, tetapi laba itu mengabaikan biaya dari modal ekuitasnya. Kelalaian ini serius karena modal ekuitas biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan modal pinjaman, dan biaya dari modal ekuitas lebih tinggi untuk perusahaan dengan saham yang fluktuatif. Yang keenam, yaitu pengukuran ini berfokus pada masa lalu. Jadi laba akuntansi yang dihasilkan mengabaikan risiko dan perubahan pada risiko yang digambarkan laba, karena hanya berfokus pada masa yang telah berlalu atau masa sebelumnya. Selanjutnya tentang investasi dan miopi operasi. Jadi miopi ini adalah efek samping yang merugikan dari suatu sistem pengendalian yang telah ditetapkan. Jadi pengukuran kinerja akuntansi ini dapat menyebabkan manajer bertindak secara miopia, baik dalam membuat keputusan investasi maupun operasinya. Manajer yang terus memerhatikan tanggung jawab pada laba jangka pendek atau return mungkin menyebabkan manajer mengurangi atau menunda investasi yang menyajikan pada masa depan atau masa yang akan datang. Walaupun investasi itu memiliki nilai NPV yang positif dan sesuai dengan kriteria lain yang membuatnya berharga. Jadi itu disebut dengan miopia investasi. Sedangkan miopia operasi adalah atau biasa sering disebut dengan shipping bricks and other tricks, adalah praktik peningkatan laba dengan menghasilkan goodwill. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran kinerja return on investment atau ROI. Jadi ROI ini merupakan rasio dari laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi atau unit bisnis dibagi dengan investasi yang ada di dalam divisi atau unit bisnis tersebut. Perusahaan yang terbagi menjadi divisi-divisi biasanya menggunakan beberapa bentuk dari berbagai kemungkinan pengukuran ROI untuk mengevaluasi kinerja dari divisi tersebut. ROI juga bermanfaat untuk menghubungkan kinerja pada berbagai tingkat organisasi. ROI ini juga memiliki keunggulan yang dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, ROI ini menyediakan sebuah pengukuran yang komprehensif yang menggambarkan trade-off yang harus dibuat antara pendapatan, biaya, dan investasi. Yang kedua, ROI memberikan bilangan pembagi yang dapat digunakan untuk membandingkan return pada bisnis yang berbeda. Yang ketiga, ROI ditunjukkan dalam bentuk persentase sehingga memberikan kesan bahwa ROI ini dapat dibandingkan dengan return keuangan lainnya. Yang keempat, pengukuran ini telah digunakan selama ini pada berbagai tempat dan hampir semua manajer memahami apa yang digambarkan oleh ROI ini dan bagaimana pengukuran ini mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu masalah yang disebabkan dari pengukuran ROI. Jadi sistem ROI ini bergantung pada hasil kontrol yang dapat menyebabkan beberapa masalah. Salah satu masalahnya adalah pembilang dalam ROI merupakan laba akuntansi. Dengan demikian, ROI memiliki segala keterbatasan tindakan atau keuntungan seperti kecenderungan untuk menghasilkan manajemen miopia. Bentuk umum dari perpindahan perilaku yang dibahas di atas. Keterbatasannya ada 2. Yang pertama suboptimasi dan yang kedua ada tanda-tanda kinerja yang menyesatkan.
Yang pertama itu suboptimasi. Jadi tindakan ROI ini juga dapat menyebabkan atau masalah suboptimasi, yaitu posisi di mana mendorong manajer untuk membuat investasi yang dibuat di divisi mereka itu terlihat lebih baik, meskipun investasi itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik dari perusahaan. Manajer divisi yang sangat sukses tidak mungkin mengusulkan investasi modal yang memberikan keuntungan di bawah sasaran divisi mereka, bahkan jika itu investasi yang baik menurut perspektifnya. Yang kedua, tanda-tanda kinerja yang menyesatkan. Tanda-tanda kinerja yang menyesatkan itu adalah posisi atau kondisi di mana nilai aset yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan tidak menunjukkan nilai sesungguhnya yang tersedia bagi manajer terhadap return sekarang. Selanjutnya, pesan dari pengukuran ini menyebabkan para manajer yang menggunakan pengukuran ROI ini dapat mengambil keputusan yang buruk seperti berikut. Yang pertama, pengukuran kinerja ROI ini mendorong manajer divisi untuk mempertahankan aset di luar kehidupan atau lingkungan mereka dan tidak optimal untuk berinvestasi dalam aset yang baru, sehingga meningkatkan penyebut dari perhitungan ROI-nya. Yang kedua, perhitungan ROI ini menyebabkan manajer perusahaan untuk lebih mengalokasikan sumber daya untuk divisi dengan menggunakan aset yang lama, karena mereka tampaknya relatif lebih menguntungkan. Yang ketiga, pengukuran ROI ini memiliki kecenderungan modal yang akan dialokasikan ke divisi yang paling menguntungkan dan dengan membebankan biaya ke divisi yang paling menguntungkan juga. Yang keempat, jika manajer perusahaan tidak menyadari penyimpangan atau tidak menyesuaikan keadaan mereka, bisa menyebabkan kesalahan dalam mengevaluasi kinerja divisi mereka atau unit bisnisnya. Ketergantungan penuh pada pengukuran ROI dalam sistem pengendalian hasil dapat menyebabkan beberapa masalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pengukuran sisa pendapatan sebagai solusi tepat atasi ROI. Jadi, penggunaan dari pengukuran sisa pendapatan dapat membantu mengatasi keterbatasan suboptimasi dari ROI. Sisa pendapatan dihitung dengan menggunakan laba dari perubahan modal untuk aset bersih yang ada pada pusat investasi. Sisa pendapatan tidak mengatasi penyimpangan yang sering terjadi ketika manajer membuat investasi baru dalam aktiva tetap. Banyak investasi yang diinginkan awalnya mengurangi sisa pendapatan, tapi kemudian sisa pendapatan meningkat dari waktu ke waktu sebagai aktiva tetap yang semakin lama. Sehingga dapat kita gambarkan dari rumus EVA sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang dengan total modal dimodifikasi dikali dengan biaya rata-rata tertimbang modal. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.